Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Dewan Guru SMK Teknik Pal Surabaya. Dan hai sahabat Falco, dimanapun berada kali ini saya Abdul Jabar Arusti akan mewawancarai Bapak Heri Siswanto, lulusan terbaik dari ITS dengan IPK Kaum Laude yang sudah bekerja di BUMN Jakarta dan alhamdulillah sudah menjelajahi ke beberapa negara. Yuk, simak wawancara kami dengan beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabar dari SM Kapal. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Mas Jabar. Baik Pak, sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami. Eh, saya memberikan pertanyaan dari saya sendiri. Yang pertama, apa latar belakang pendidikan dan pengalaman Anda dalam bidang konstruksi lambung dan stabilitas kapal? Baik Mas Jabar, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi perkenalkan nama saya Heri Siswanto. Hmm. Saya lulusan dari Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Perkapalan. Saya kuliah di tahun 2006 dan lulus di tahun 2010. Ya, Eh, untuk bidang studinya adalah teknik perkapalan. Kemudian pengalaman sampai saat ini saya sebagai engineer dan surveyor di PT Biro Klasifikasi Indonesia. Terima kasih. eh, yang kedua, bagaimana Anda memulai karir Anda dalam bidang ini dan apa yang memotivasi Anda untuk menjadi ahli konstruksi lambung dan stabilitas kapal? Baik, terima kasih Mas Jebar. Jadi saya memulai menggeluti bidang perkapalan, khususnya di bidang konstruksi, dimulai sejak dari mahasiswa dengan menjadi asisten dosen, khususnya untuk mata kuliah konstruksi kapal, dan kemudian bergabung dengan beberapa proyek untuk pengerjaan kapal, baik di Surabaya, Jakarta, ataupun di kota-kota lain di Indonesia. Kemudian eh, terkait konstruksi kapal ini yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu terkait kenapa saya memilih konstruksi kapal karena memang potensi pasar eh, kapal di Indonesia ini sangat luar biasa besarnya, jadi dibutuhkan pasti sangat dibutuhkan engineer untuk eh, me- mengerjakan atau menaungi kapal-kapal yang ada di Indonesia ataupun di internasional. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang Anda pertimbangkan saat mendesain lambung kapal untuk memastikan stabilitas dan keamanan? Oke, baik Mas Jabar. Jadi hal utama yang perlu dipertimbangkan terkait konstruksi kapal adalah keselamatan. Karena ini terkait keselamatan, yang pertama adalah keselamatan bagi untuk penumpangnya dan kru kapalnya, dan kemudian keselamatan kapalnya dan juga keselamatan lingkungan. Jadi harus dipastikan bahwa konstruksi semuanya memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun badan standar nasional. Ya. Itu Mas Jabar. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Anda memilih bahan yang tepat untuk konstruksi lambung kapal? Baik, konstruksi lambung kapal ini bahannya khusus, tidak sama dengan yang ada di darat. Jadi, konstruksi lambung kapal ini harus menggunakan plat baja ataupun profil baja yang mempunyai grade marine use namanya, marine use. Dan juga pengelasannya harus orang yang sudah ahli dan tersertifikasi. Seperti itu, Mas Jebar. Yang pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa lambung kapal dapat menahan tekanan dan beban yang diharapkan? Baik, jadi
untuk kondisi demikian, lambung kapal dijamin memenuhi kekuatan untuk menahan kekuatan ketika dioperasikan adalah yang pertama konstruksi kapal maupun stabilitas harus memenuhi semua standar yang ditetapkan oleh pemerintah, badan klasifikasi ataupun badan standar-standar yang diakui. Dan yang kedua, semua konstruksi kapal harus dihitung sebelum dibangun. Itu yang paling penting. Jadi harus dihitung dan dinyatakan itu layak untuk dibangun. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam bidang konstruksi lambung dan stabilitas kapal? Baik, Mas Jafar, tantangannya adalah ketika melakukan desain atau perhitungan terkait konstruksi dan stabilitas adalah bahwa kapal ini kapal yang umurnya sudah tua. Jadi konstruksi itu kalau umurnya sudah tua dia akan terkorosi. Tantangannya adalah bagaimana menjamin kondisi kapal yang sudah terkorosi itu masih baik-baik saja dan memenuhi standar yang ditetapkan. Sehingga faktor keselamatan yang saya sebutkan di awal itu masih terjamin dan kapal dapat dioperasikan. Seperti itu Mas Jafar ya. Kemudian, bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan itu saya tidak bisa mengatasi sendirian, tapi harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari sisi surveyor, engineer dari badan klasifikasi, dari pemerintah, dari pemilik kapal, dari akademisi, dan juga dari profesional lain untuk bersama-sama membangun menyelesaikan apa masalah yang terjadi sehingga dimunculkan satu solusi untuk kepentingan bersama. Gitu Mas Jabar. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi kapal? Baik, kalau terkait keselamatan, solusi yang saya tawarkan di beberapa owner kapal atau pengguna jasa biasanya mereka harus yang pertama adalah kapal harus dilengkapi dengan gambar atau dokumen yang telah disetujui oleh badan klasifikasi atau pemerintah. Jadi apa yang mereka apa yang akan kapal yang mereka akan bangun itu telah mendapatkan asesmen atau pemeriksaan oleh badan-badan yang diakui. Kemudian terkait efisiensi, ini efisiensi sebenarnya efisiensi ini adalah ranah dari operasional operator pengguna atau pelaku jasa. Jadi efisiensi ini terkait bagaimana kapal itu didesain sesuai dengan peruntukannya. Seperti itu. Oke, siap. Baik, terima kasih ya Bapak. Semoga informasi dari Bapak menjadikan amal jariah Bapak sekeluarga dan Amin. bermanfaat bagi kami. Amin, amin. Amin. Sekian wawancara dari kami. Semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah kelak akan saya meneruskan perjuangan Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Mas Assalamualaikum, Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.